Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawali Aklas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang agresi. Tahukah kalian apa itu agresi? Menurut Baron dalam Koswara 1988 menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Definisi perilaku agresi dari Baron ini mencakup 4 faktor. Selanjutnya, teori agresi. Banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli psikologi sosial, tetapi secara global terdapat ilmu pendekatan atau teori yang umum digunakan dalam disiplin ilmu ini, yaitu teori insting, teori belajar sosial, dan teori penilaian kognitif. Masing-masing teori tersebut memberikan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan tentang tingkah laku. Bentuk perilaku agresi menurut Medinus dan Johnson 1976 membagi agresi dalam beberapa tipe berdasarkan A. Agresi menyerang secara fisik, misalnya memukul, mendorong, melukai, menendang, menggigit, merampas. B. Agresi menyerang suatu objek, benda mati, atau binatang. C. Agresi menyerang secara verbal, yaitu memburuk-burukkan orang lain, memarahi, mengancam, dan menuntut. Ciri-ciri perilaku agresi menurut Lee. Berperilaku agresi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu berupa serangan fisik dan serangan verbal. Serangan fisik dapat berupa memukul, meninju, mendorong, menendang, menggigit, dan meludahi. Sedangkan serangan verbal dilakukan seperti mengejek, menggertak, menggoda, mengganggu, bertengkar, berkelahi, dan berbuat kasar. Ciri khas perilaku agresi menurut Patterson dan kawan-kawan dalam Berkowitz 1995 dibedakan menjadi 4 jenis jika dilihat dan faktor yang ada di dalamnya, yaitu A. Agresi fisik. Agresi fisik adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik, misalnya menendang, memukul, menusuk, membakar, hingga membunuh. B. Agresi verbal. Agresi verbal adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata, misalnya mengumpat, memaki, dan membentak. C. Kemarahan. Kemarahan adalah salah satu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain, tetapi efeknya dapat dilihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya suka marah, tidak balas mata melotot, dan sebagainya. D. Permusuhan. Permusuhan adalah sikap dan perasaan negatif terhadap seseorang yang muncul karena perasaan tertentu. Perasaan atau sikap permusuhan tersebut dapat muncul dalam perilaku yang menyakiti orang lain, misalnya iri, dengki, cemburu, memfitnah, dan sebagainya. Sedangkan Somantri 2006 menyatakan bahwa perilaku agresi dapat dibedakan dilihat dari bagaimana perilaku agresi yang tersebut terungkap, yaitu 1. Perilaku agresi yang bersifat fisik berupa serang langsung pada objek agresi. 2. Ledakan agresi berupa tingkah laku yang tidak terkontrol seperti tantrum. 3. Perilaku agresi verbal berupa dusta, marah, mengancam, dan sebagainya. 4. Perilaku agresi tidak langsung, misalnya merusak barang milik orang lain menjadi objek agresi. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku agresi. Davidoff 1991 menyebutkan bahwa terdapat 5 faktor yang memengaruhi munculnya perilaku agresi. Faktor tersebut adalah A. Amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, mungkin ternyata atau mungkin juga tidak. B. Faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang memengaruhi perilaku agresi. 1. Gen. Tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. 2. Sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang mengendalikan agresi. 3. Kimia darah. Kimia darah khususnya hormon seks yang ditentukan faktor keseluruhan juga dapat memengaruhi
C. Kesenjangan generasi, adanya perbedaan atau jurang pemisah atau gap antara generasi anak dengan orang tua dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang sedikit minimal dan seringkali. D. Peran belajar model kekerasan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini anak-anak dan remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan game. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.